pemirsa, kali ini bersama saya Kenny Suwanda. Saat ini saya berada di Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di Kota Cawang. Sebelum Kenny mengeksplor lebih jauh pesona alam yang dimilikinya, Kenny akan menikmati suasana Kota Cawang. Yeay, welcome to Cawang! Hari ini cuaca di Cawang sangat cerah. Sepertinya ini waktu yang tepat nih untuk saya menelusuri setiap sudut kota ini. Dan kali ini saya akan mencoba untuk menikmati beberapa destinasi favorit yang sering disinggahi oleh para pengunjung. Suasana yang asri di kota ini membuat saya merasa nyaman untuk menikmati setiap keindahan sudut kotanya. Memiliki garis pantai yang panjang lebih kurang 156 km, membuat kawasan pantai ini diminati oleh banyak pengunjung. Di pantai ini, para pengunjung bisa menikmati keindahan pantai sambil mencicipi makanan khas yang dapat ditemukan di sepanjang pantai. Di Cawang ini kota, itu daerahnya pesisir. Karena kita katakan pesisir bahwa di sekelilingnya itu disekelilingi oleh pantai dan cukup indah. Jadi setiap wisatawan atau pengunjung yang datang akan melintasi dari situ sambil menikmati kuliner-kuliner, ada makanan-makanan yang bisa disajikan itu dari jam 10 sampai malam. Meskipun tidak banyak wahana yang bisa kita nikmati di sini, namun ayunan sederhana ini cukup membuat saya semakin menikmati keindahan laut yang terhampar. Setelah menyusuri sudut kota ini, sepertinya tidak ada salahnya nih, saya mencoba untuk menikmati minuman yang segar. Permisi Kak, ini mau pesan minuman, kira-kira yang segar apa nih, yang favorit di sini nih? Yang favorit di sini tuh ada es teler, sebuah, cappuccino cincau, sama kelapa gula merah. Es teler kayaknya segar deh, es teler aja deh. Ya boleh? Oke. Silakan tunggu Kak. Nah pemirsa, setelah seharian keliling kota Cawang, Kenny menemukan banyak keindahan di sini. Mulai dari pantainya yang sangat eksotis dan suasana perkotaan yang sangat sejuk pemirsa. Dan besok Kenny akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor pedalaman Aceh Jaya yang pastinya menawarkan keindahan yang lebih luar biasa lagi. Matahari sudah meredupkan cahayanya. Sinar keemasan pun mulai mendominasi semesta. Kawanan kalong memulai aktivitasnya menyambut senja.
Pemirsa, saat ini Kenny sudah berada di Desa Alujang. Desa Alujang ini terletak di pedalaman Kabupaten Aceh Jaya. Desa ini sangat terkenal karena keindahan dan kesejukannya. Nah, seperti apakah pesona alam yang dimilikinya? Yuk! Berada di Desa Alujang hari ini, saya akan melihat kegiatan warga dalam menjalani rutinitas. Dan salah satunya adalah mengupas pinang. Nah, pemirsa, itu di sana ada warga yang lagi mengupas pinang. Yuk kita lihat ya. Bagi masyarakat Desa Alujang, komoditi ini memiliki nilai jual yang dapat mencukupi kebutuhan warga sehari-hari. Saya mencoba untuk mengupas pinang bersama warga sambil berbincang-bincang. Dan ternyata harga jual pinang terbilang tidak stabil. Untuk harga jual pinang tertinggi bisa mencapai hingga 20.000 per kilogram. Namun dapat turun hingga 9.000 per kilogramnya. Meskipun begitu, pinang tetap menjadi penopang ekonomi warga setempat. Pinang yang dikupas ini sudah melewati proses penjemuran terlebih dahulu, sehingga memudahkan proses pengupasannya. Nantinya, pinang-pinang ini akan dijual kepada para pengepul sesuai dengan harga pasar. Keberadaan Krung Tenom ini sangat penting bagi masyarakat Tenom. Manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada di sepanjang sungai ini. Bukan hanya pinang yang menjadi komoditi di Desa Alujang, namun di sepanjang sungai Tenom banyak lahan-lahan tidur yang dimanfaatkan oleh warga untuk perkebunan. Salah satunya yang menjadi andalan di Alujang yaitu nilam. Dan pemirsa, ternyata di sepanjang pinggir sungai Tenom ini terdapat banyak kebun-kebun masyarakat yang membudidayakan nilam. Dan ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di desa ini, pemirsa. Kesuburan tanah di kawasan ini terbilang cukup baik. Banyak warga yang memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif. Salah satunya adalah perkebunan nilam. Nah, pemirsa, ini di belakang Kenny ada masyarakat yang lagi panen nilam nih. Nah, untuk tahu lebih jauhnya, yuk kita ajak ibu itu untuk ngobrol. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jit, apa kabar sih, Ad? Jit. Jit, gunawan tang nedam. Nyo nilam, Bu, Ya. Nyo panen jihnya pakiban, bukan ibu tinggal panen. Panen jihnya padung bulan siga. 8. 8 bulan siga. Berarti ente wateka ibu panennya, ibu tanam lain. Untuk proses perawatan jihnya, Bu, nah payah tak siram, tabi pupuk atau kiban? Menyo keadaan kon tiram. Oh, payah tak siram sih, Bu, selainnya? Selainnya hana. Hana, cuman nyan saga ya. Uh-uh. Nah, jadi pemirsa, ibu ini lagi memanen nilam ini dan untuk proses perawatannya itu sangat sederhana. Jadi pohon nilam ini hanya disiram kalau musim kemarau dan petaninya hanya mencabut rumput di sekitar nilam ini. Nyo, Bu, biasanya si go panen padum kilo merumpuk minyak nilam ji. Engke menyongget nilam dek menyopot renom temu 20 kilo. 20 kilo. Untuk harga aja kan padum, Bu, si kilo nilamnya. Narto. Narto ribe nyen paling murah, paling mahal atau pakiban?
Balik idong di lerto. Lerto. Berarti nyen paling murah lerto ribe, Bu. Paling murah ini 100 juta. Jino hana ni. Hana. Padung kira-kira? Paling mahal 700. 700. Nah, jadi pemirsa, untuk harga nilam ini juga sangat luar biasa. Dihargai per kilonya itu mulai dari Rp300.000 sampai dengan 1 juta. Tapi untuk saat ini rata-rata harga nilam itu hanya Rp600.000. Dan untuk luas tanah 400 meter persegi akan menghasilkan kurang lebih 20 kg minyak nilam. Wow, luar biasa ya, Bu ya. Oke, Bu, makasih banyak, Bu ya. Sama. Semoga bugot panen kali ya. Alhamdulillah. Setelah banyak bercerita dengan petani nilam, saya pun penasaran seperti apakah proses pengolahan nilam hingga menjadi bahan utama parfum. Dan ternyata di desa Alujang ini terdapat tempat penyulingan minyak nilam. Nah, pemirsa, Kenny akan mengajak pemirsa untuk melihat proses penyulingan nilam nih. Nilam adalah salah satu hasil alam unggulan yang dimiliki oleh desa Alujang ini. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Assalamualaikum Pak Amir. Nah Pak, saya mengatakan ya Pak, nyok pun pegat Pak. Proses pun. Oh seop nilam. Jadi proses pun ji seop Pak. Nyan tungku seop ji. Oh, siga seopnya padum ukuran ji Pak. Lat padum ukuran ji. Lehe baguni. Berarti siga Bapak seop lehe baguni nilam. Lainnya nanti hasil lehe baguninya padum kilo minyak nilam ji atau padum hasilnya? Kira-kira 12 on Pak. Oke, nah pemirsa, jadi ini adalah proses penyulingan minyak nilam. Jadi proses awalnya itu adalah proses pengukusan. Sekali pengukusan itu muat hingga 3 karung. Dan dari 3 karung itu kurang lebih akan menghasilkan 12 ons minyak nilam. Nah, jadi pemirsa, minyak nilam ini digunakan sebagai bahan dasar minyak wangi atau parfum ya. Dan selain itu juga digunakan untuk dupa dan bahkan bisa untuk bahan dasar pengusir serangga. Oke Pak, yang kenyan mentang yang kamu tanyang. Nah, pemirsa, saya akan melanjutkan perjalanan lagi ingin melihat desa ini dan langsung saja. Makasih Pak. Ini kita udah sampai di Krung Tenom ya, dan di belakang saya udah ada speedboat. Jadi kita akan menggunakan speedboat itu untuk menyusuri Krung Tenom ini pemirsa. Nah langsung aja yuk. Untuk mengeksplor Krung Tenom ini, kita harus menggunakan speedboat yang disediakan oleh warga Alujang dengan biaya 1 juta per harinya. Dan kita bisa menggunakannya hingga seharian. Dan kali ini kami sangat beruntung
karena air sungai cukup jernih. Biasanya pada waktu-waktu tertentu air di Krung Tenom ini meluap karena curah hujan yang tinggi. Kita baru aja melewati jeram ya. Pastinya sangat menguji adrenalin pada hari ini ketika menyusuri Sungai Tenom ini nih pemirsa. Ditambah lagi dengan view-nya yang sangat menarik, airnya yang sejuk. Wah, mantap banget nih. Uniknya, Krung Tenom ini terdapat banyak batu-batu kerikil yang membelah aliran sungai sehingga kita dapat menikmati kesegaran air tepat di tengah sungai yang bebatuan. Dari kejauhan, saya melihat air terjun yang berada di pinggir sungai. Dan ini menandakan bahwa kami sudah mendekati spot utama, yaitu air terjun Cerace Embun. Oke. Nah pemirsa, Kenny dan tim udah sampai di air terjun Cerace Embun. Tapi Kenny dan tim bakal istirahat dulu sambil ngopi-ngopi. Oke? Yuk. Menikmati suasana alam pedalaman Aceh Jaya sebelum kita mengeksplor air terjun Cerace Embun sambil mendengar kicauan burung dan gemersik air sungai membuat suasana lebih rileks. Setelah merasa cukup beristirahat, saya dan tim langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke air terjun Cerace Embun yang sudah berada di depan mata. Nah pemirsa, sekarang kita akan menuju ke air terjun Cerace Embun. Tapi kita harus mendaki kurang lebih 30 meter. Yuk. Untuk mencapai lokasi air terjun Cerace Embun, terlebih dahulu kita akan mendaki dinding batu yang terjal. Perlu kehati-hatian dalam melangkah mengingat kondisi jalan yang licin dan berlumut. Pemirsa, akhirnya kita sampai di air terjun Cerace Embun.
Meskipun butuh perjuangan dan menguji adrenalin, tapi sesampainya di sini semuanya terbayar. Yuk! Nah pemirsa, inilah dia keindahan dari air terjun Cerace Embon ini. Airnya jernih dan segar banget. Melihat keindahan air terjun Cerace Embon ini, saya merasa kagum dan bersyukur atas nikmat dan anugerah Tuhan untuk keindahan alam Aceh Jaya. Airnya yang jernih dan suara alam meramaikan suasana di Cerace Embon. Nah pemirsa, inilah keindahan dari air terjun Cerace Embon yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya. Aceh Jaya memiliki pesona alam yang luar biasa. Semoga keindahan alamnya tetap terjaga dan tetap lestari. Dari Aceh Jaya untuk pesona Indonesia.